Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1391-1385. Transfer ke dalam. Feng Yu mengangkat telepon di mejanya. Halo, Steve. Mengapa Anda begitu bebas menelepon saya? Sudahkah Anda mempertimbangkan tawaran saya agar Anda datang dan bekerja di Wind and Rain Holdings atau Taihua Holdings? Balmer mampu dan telah bekerja di Microsoft selama bertahun-tahun. Jika dia bisa bergabung dengan Feng Yu, penjualan Lenovo Kingsoft akan meningkat dengan koneksinya. Dia juga tahu tentang strategi Microsoft. Meski tidak bisa mengungkapkannya berdasarkan kontraknya dengan Microsoft, dia masih bisa berkontribusi dengan cara lain. Feng Yu tahu Balmer tidak akan bergabung dengannya. Dia adalah presiden dan CEO Microsoft. Dia hanya bisa menjadi CEO atau presiden dari Wind and Rain Holdings atau Taihua Holdings. Selanjutnya, Microsoft membayarnya dengan baik. Feng, saya mewakili Microsoft untuk memberi tahu Anda. Bill akan pergi ke China minggu depan, dan pemimpin negara Anda menyambut baik kunjungannya. Saya pikir kita harus terus bekerja sama lagi. Administrasi aset milik negara China adalah pemegang saham Lenovo Kingsoft, dan pengaruh politik China lebih kuat dari AS. Sebagai mantan orang terkaya di dunia, dan kepala perusahaan perangkat lunak nomor 1 di dunia, semua pemimpin negara akan bertemu dengannya. Microsoft akan menggunakan pemimpin top China untuk menekan Lenovo Kingsoft untuk memaksa Feng Yu menyerah. Tentu saja, akan lebih baik jika Feng Yu bisa menyerah sekarang, karena mereka bisa menghemat uang. Bill akan datang ke China. Haha, apakah ini cara kalian semua bernegosiasi untuk kerja sama? Jangan lupa bahwa salah satu ketentuan dalam kontrak G-Box mengizinkan saya untuk secara paksa memperoleh saham Microsoft dengan harga pasar 1,5 kali lipat. Karena Anda semua telah menunjukkan sikap ini, Microsoft tidak akan ada hubungannya dengan G-Box di masa mendatang. Meskipun 1,5 kali harga pasar terdengar banyak, harga saham Iowa Little Tyrant akan berlipat ganda setelah terdaftar. Feng Yu dapat memulihkan kerugiannya melalui pasar. Iowa Little Tyrant siap untuk didaftarkan, tetapi Microsoft ingin mereka terdaftar di Nasdaq. Feng Yu ingin terdaftar di China atau Hong Kong. Keduanya memiliki pendapat yang bertentangan, dan daftar itu terhenti. Tidak masalah di mana perusahaan terdaftar. Feng Yu hanya ingin memberitahu Microsoft bahwa dia memiliki keputusan akhir di G-Box. Feng, kamu sebaiknya mempertimbangkan kembali ini. Jika Anda melakukan ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Balmer meninggikan suaranya. Apakah menurutmu kita bisa kembali sekarang? Kecuali satu pihak mengaku kalah, perang ini tidak akan berhenti. Kalian semua telah menggunakan cara tercela untuk mendapatkan pangsa pasar, dan apa gunanya membicarakan semua ini sekarang? Microsoft kaya dan mampu mengeluarkan uang untuk mendapatkan pangsa pasar. Tapi mereka siap membakar sekotak uang dan akhirnya membakar seluruh mobil. Apa maksudmu dengan maksud tercela? Anda semua adalah orang yang menciptakan perangkat lunak itu di pasar Eropa dan AS. Kalian semua adalah orang-orang tercela. Balmer berteriak. Kami tidak mengembangkan perangkat lunak itu, dan saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak ada karyawan kami yang melakukannya. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Balmer tetap diam. Dia mengenal Feng Yu dengan baik. Jika dia melakukannya, dia akan berani mengakuinya. Microsoft hanya ingin menekan Lenovo Kingsoft di pasar Cina dan Eropa Timur. Tapi itu lepas kendali, dan seluruh pasar Microsoft Office terpengaruh. Untungnya, mereka masih menyediakan pembaruan dan layanan baru untuk versi Office sebelumnya dan tidak kehilangan terlalu banyak pengguna. Microsoft hanya dapat bertahan, tetapi pangsa pasar mereka meningkat, dan pemain yang lebih kecil semuanya dikeluarkan dari industri. Pasar sangat penting untuk setiap bisnis. Bahkan Walmart pernah membuat pernyataan tentang penguasaan pasar dan pengaturan-aturan permainan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Mengapa Microsoft dituntut karena monopoli? Mereka ingin menggunakan sistem operasi PC mereka untuk membiarkan produk mereka yang lain mendapatkan pangsa pasar. Mereka awalnya menawarkan produk ini secara gratis,
Tetapi begitu mereka menguasai pasar, mereka akan mulai mendapat untung dari layanan atau iklan tambahan. Setelah Ballmer mengakhiri panggilan, dia meneruskan pesan Feng Yu ke Bill Gates. Bill Gates berhenti selama beberapa detik dan melambai pada Ballmer untuk pergi. Dia tidak bisa diganggu dengan ini lagi. Satu-satunya solusinya adalah membuat pemerintah China turun tangan untuk memulihkan pasar. Anggota Komite Bao, saya Feng Yu. Maaf untuk panggilan tiba-tiba. Apakah saya mengganggu Anda? Hahaha, apa yang kamu butuhkan dariku? Anggota Komite Bao tertawa. Anggota Komite Bao tahu hubungannya dengan Feng Yu tidak terlalu dekat sehingga dia tidak bisa meneleponnya kecuali penting. Saya mendengar Bill Gates akan datang 2 hari kemudian. Pejabat mana yang akan menemuinya? Oh, itu seharusnya Perdana Menteri Wei. Mengapa? Apakah Anda juga ingin menghadiri pertemuan tersebut? Itu benar. Dia adalah salah satu pengusaha top di dunia, dan kita harus memiliki seseorang yang dapat menyamai statusnya untuk menemaninya. Perdana Menteri Wei. Seharusnya Wakil Perdana Menteri. Anggota Komite Bao membuatnya terdengar seolah-olah Bill Gates adalah VIP, dan merupakan suatu kehormatan bagi siapapun untuk menemaninya. Tidak masalah apakah saya hadir atau tidak. Bisakah Anda membantu saya memperbaiki janji temu dengan Premier Wei? Aku perlu membicarakan sesuatu dengannya. Sekitar 5 menit kemudian, anggota Komite Bao menelepon untuk memberitahu Feng Yu bahwa Perdana Menteri Wei dapat meluangkan waktu 20 menit untuk menemuinya pada pukul 18.30. Selamat malam, Perdana Menteri Wei. Senang bertemu denganmu, Manajer Feng. Aku yakin ini adalah pertemuan pertama kita. Saya selalu ingin bertemu dengan Anda semua yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Ini adalah awal yang baik. Apakah Anda mencari saya karena kunjungan Bill Gates? Perdana Menteri Wei bertanya sambil tersenyum. Feng Yu tidak bertele-tele. Microsoft Bill Gates saat ini sedang berjuang dengan perusahaan Lenovo Kingsoft kami untuk pangsa pasar. Mereka ingin menembus pasar Cina kami untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi dan bersaing dengan kami. Lenovo Kingsoft adalah pengembang perangkat lunak teratas di Cina, Asia, dan Eropa Timur. Kami yakin menang melawan Microsoft. Apakah Anda mengatakan Lenovo Kingsoft lebih kuat dari Microsoft? Premier Wei tidak yakin karena Microsoft adalah satu perusahaan perangkat lunak di dunia. Kami memiliki kekuatan di berbagai bidang. Lenovo Kingsoft sedang mengerjakan sistem operasi PC dan memiliki beberapa terobosan. Kami akan memperkenalkan sistem operasi kami akhir tahun ini dan menantang Microsoft untuk pangsa pasar. Bahkan sekarang, kami bersaing dengan mereka dalam sistem operasi smartphone dan perangkat lunak perkantoran. Bill Gates akan memiliki beberapa permintaan selama kunjungannya. Saya berharap pemerintah mendukung perusahaan dalam negeri kita dan tidak tertipu oleh tawaran Microsoft. Mereka hanya mencoba merebut pasar dan sumber daya kita. Tidak peduli seberapa menarik tawaran mereka, itu tidak akan lebih baik daripada mengembangkan perusahaan kita sendiri. Juga, Lenovo Kingsoft diremehkan. Kita tidak boleh menyetujui mereka berinvestasi pada kita. Feng Yu santai setelah meninggalkan kantor Premier Wei, karena Premier Wei akan mendukung Lenovo Kingsoft. Dia juga memberitahu Feng Yu bahwa pemerintah tidak akan segera menyetujui tawaran Microsoft. Mereka akan membahas hal ini selama pertemuan dan akan mengundangnya untuk berpartisipasi. Feng Yu menghela nafas saat melihat polisi dan gulungan bunga di sepanjang jalan. Beberapa tempat dan bahkan sekolah membiasakan anak-anak untuk berlatih bersorak dengan bunga. Bill Gates hanyalah seorang pengusaha dan bukan tokoh politik. Paling-paling, dia mewakili Microsoft dan bukan negara. Apakah ada kebutuhan untuk melakukan semua ini untuk menyambutnya? Juga, mengapa anak-anak harus dipaksa melakukan sorakan selamat datang di pinggir jalan setiap kali ada tamu penting? Anak-anak ini adalah masa depan negara kita, dan mereka harus melakukan hal-hal yang lebih baik. Bos, apakah Anda ingin saya memutar? Tidak dibutuhkan. Kita bisa menunggu mereka lewat dulu. Apa yang salah? Apakah Anda ingin pulang untuk menemani istri Anda? Feng Yu bercanda. Berhenti mengolok-olokku, bos. Lily sedang hamil, dan mertuaku datang untuk menemaninya. Tapi aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya.
Mei Zigao tersipu dan menjelaskan. Oh, Anda baru saja menikah selama setengah tahun, dan istri Anda hamil. Apakah Anda senang atau kecewa? Feng Yu sengaja bertanya. Pasangan yang baru menikah itu seharusnya masih dalam masa bulan madu, tapi dia tidak bisa menyentuh istrinya sekarang karena dia sedang hamil. Bos, tolong jangan bercanda denganku. Haha, baiklah. Ambil cuti seminggu setelah Anda mengirim saya kembali. Anda dapat membuat Xiao Su menggantikan Anda untuk sementara, dan Anda dapat membuat mertua Anda terkesan selama periode ini. Terima kasih bos. Mei Zigao tersenyum. Pekerjaan Mei Zigao adalah sopir Feng Yu di Beijing, dan dia memiliki pekerjaan paling sedikit di antara rekan-rekannya karena Feng Yu selalu tidak berada di Beijing. Feng Yu juga berbeda dari orang lain. Dia tidak pernah tinggal di luar lebih dari jam 11 malam. Mei Zigao puas dengan kehidupannya saat ini. Mantan rekannya bekerja sebagai supir untuk bos atau sebagai manajer keamanan di pusat logistik. Semua ini karena Feng Yu. Ten Wei. Senang berkenalan dengan Anda. Perdana Menteri Wei berjabat tangan dengan Bill Gates dan mengundangnya untuk naik ke mobil. Kalian semua sangat ramah. Ada begitu banyak orang yang menyambut saya, dan kondisi lalu lintas Anda sangat baik. Sudut bibir Perdana Menteri Wei berkedut dan tidak menjawab. Pemerintah setempat mengatur spanduk penyambutan itu, orang-orang di pinggir jalan, dan kelancaran lalu lintas. Reaksi Bill Gates terdengar seperti sarkasme bagi Perdana Menteri Wei. Dia memutuskan untuk memberitahu orang-orang di lapangan untuk menghentikan upacara penyambutan di masa mendatang. Ten Wei, saya akan mengunjungi China tahun lalu jika bukan karena penundaan. Saya menyukai China dan berharap dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi China dengan berkontribusi melalui pajak. Dibandingkan dengan AS, pajak China bukan apa-apa. IRS mengenakan pajak lebih tinggi daripada China, dan Bill Gates berencana untuk menyumbangkan asetnya ke dana amal yang didirikan oleh dia dan istrinya. Ini dapat membantunya menghindari pembayaran pajak dan membiarkan putranya mewarisi kekayaannya tanpa membayar bea warisan. Apa yang terjadi jika putranya tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan? Mudah. Bill Gates akan mulai mentransfer asetnya kepada putranya ketika dia mencapai usia 18 tahun dengan berbagai alasan. Misalnya mendirikan perusahaan untuk berbisnis dengan anaknya, Bill. Ketika Bill Gates sudah tua, putranya setidaknya akan menjadi miliarder dan mewarisi dana perwalian amal. Perdana Menteri Wei tersenyum. Terima kasih, Tuan Gates, atas kontribusinya terhadap ekonomi China. Perdana Menteri Wei berpikir dalam hatinya. Anda membuatnya terdengar bagus, tetapi pajaknya hanya sebagian kecil dari apa yang Anda hasilkan dari orang Cina. Seperti yang dikatakan Feng Yu. Jika tidak ada uang yang dihasilkan, akankah Bill Gates datang? Membayar pajak sama untuk setiap negara. Apakah Anda mengatakan bahwa AS tidak memungut pajak? Bill Gates tidak dapat mengatakan bahwa Perdana Menteri Wei memberinya jawaban yang dangkal. Penerjemah Perdana Menteri Wei ada di kursi penumpang depan, dan sulit baginya untuk menerjemahkan. Jadi, keduanya tidak banyak bicara sampai mereka mencapai tujuan. Ten Gates, Anda menyebutkan bahwa Anda ingin berinvestasi di China. Industri apa yang akan Anda investasikan? Tanya Perdana Menteri Wei. Jika Bill Gates tidak menyebutkan menginvestasikan sejumlah besar uang, Perdana Menteri Wei tidak akan menemuinya. Dia berharap investasi ini akan menarik pengusaha lain untuk berinvestasi di China dan mendorong ekonomi China lebih jauh. Perekonomian AS bisa tumbuh pesat adalah karena banyaknya investasi asing. Microsoft adalah pemimpin industri perangkat lunak global, dan kami akan berinvestasi di perusahaan perangkat lunak. Kami memiliki cabang di China, dan kami berharap dapat memperluas operasinya. Kami memiliki dua strategi. Pertama, kami akan mengakuisisi dan bergabung dengan beberapa perusahaan. Kedua, kami akan berinvestasi di beberapa perusahaan. Apapun strateginya, kami berencana untuk menginvestasikan setidaknya $1 miliar Amerika Serikat. Tanpa peringatan Feng Yu, Perdana Menteri Wei akan sangat gembira. $1 miliar adalah jumlah yang besar. Tetapi Feng Yu telah memberitahunya bahwa Bill Gates berencana untuk mengambil alih pasar perangkat lunak China, yang akan menghentikan pertumbuhan perusahaan perangkat lunak China.
Perdana Menteri Wei merasa Feng Yu tidak berbohong, dan Bill Gates memang memiliki ambisi ini. Perusahaan mana yang kamu lihat? Tanya Perdana Menteri Wei. Kami telah mempelajari beberapa perusahaan internet, perangkat lunak, dan telekomunikasi. Misalnya Baidu, Tencent, Sohu, Lenovo Kingsoft, dan Jiangxin Software. Kami berencana untuk mengakuisisi atau membeli saham di perusahaan-perusahaan ini, dan penawaran kami akan lebih tinggi dari harga pasar. Perusahaan yang disebutkan Bill Gates adalah perusahaan IT teratas di China. China memiliki rencana 5 tahun untuk industri TI dan telah menerapkan banyak kebijakan untuk membantu pertumbuhan industri tersebut. Kapitalis Barat ini mencoba mengakuisisi perusahaan-perusahaan ini dan menghentikan perkembangannya. Orang luar ini harus dihilangkan. Perusahaan yang Anda sebutkan adalah perusahaan patungan antara swasta dan badan usaha milik negara. Saya dapat membantu memperkenalkan orang yang bertanggung jawab tetapi tidak akan ikut campur. Ten Wei, kita tahu pemerintah Cina memiliki negara bagian di Lenovo Kingsoft. Bagaimana kalau membiarkan Microsoft menginvestasikan $1 miliar Amerika Serikat di perusahaan ini untuk 51% saham? Harga ini jauh lebih tinggi daripada nilai pasar, dan kami dapat membantu mengembangkan lebih banyak talenta TI. Insinyur perangkat lunak Microsoft kami adalah yang terbaik di dunia. Perdana Menteri Wei mencibir di dalam hatinya. Feng Yu benar. Bill Gates mencoba menelan Lenovo Kingsoft dengan $1 miliar Amerika Serikat. Feng Yu telah memberitahunya nilai perusahaan akan meningkat menjadi lebih dari $10 miliar Amerika Serikat dalam 5 tahun setelah terdaftar. Bill Gates mencoba memanfaatkan mereka. Orang Cina telah dibodohi oleh Anda orang Amerika beberapa kali di masa lalu. Apakah Anda pikir Anda semua dapat terus memanfaatkan kami sekarang? Bermimpilah. Ten Gates dapat berbicara dengan mereka sendiri, dan pemerintah tidak akan mengganggu perkembangan perusahaan. Segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan Bill Gates. Bukankah pejabat China memiliki reputasi menggerogoti uang dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan poin politik? 10 miliar USD untuk 51% saham lebih dari 20% dari nilai pasar. Kenapa dia tidak puas? Selain itu, mereka adalah Microsoft. Banyak perusahaan sangat ingin mendapatkan investasi mereka, dan bahkan tidak berinvestasi menggunakan teknologi mereka. Bill Gates tidak menyangka orang Cina begitu rakus. Bill Gates telah meminta Ballmer untuk menelepon Feng Yu karena dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang. Jika dia bisa membuat Feng Yu menyetujui kerjasama antara Lenovo Kingsoft dan Microsoft, dia bisa menghemat banyak uang dan menghentikan perang. Tapi Perdana Menteri Wei masih meminta sekretarisnya untuk membawa Bill Gates. Bill Gates masih puas dengan pengaturan ini. Dia telah mendengar bahwa pejabat China sangat kuat, dan seharusnya mudah untuk mencapai kesepakatan dengan sekretaris di sekitarnya. Namun, Bill Gates tidak memperhatikan bahwa Perdana Menteri Wei tidak tertarik untuk berbicara dengannya dan meminta sekretarisnya untuk mengusirnya. Qiu, Lei, setelah Microsoft berinvestasi di perusahaan, saya akan menaikkan gaji Anda dan meningkatkan saham perusahaan Anda, kata Bill Gates. Keduanya adalah pendiri Lenovo Kingsoft. Jika mereka setuju Microsoft berinvestasi di perusahaan, itu akan jauh lebih mudah. Kalaupun tidak berhasil, Bill Gates juga akan mencoba membujuknya ke Microsoft. Keduanya akan membawa tim elit ke Microsoft, dan Microsoft dapat dengan cepat mendapatkan pijakan di China. Qiu Bojun dan Lei Jun saling memandang. Mereka telah mendengar bahwa Microsoft memiliki tim manajemen yang kuat, tetapi Bill Gates tidak pandai dalam manajemen. Ini sepertinya benar. Pemimpin perusahaan besar tidak perlu memikirkan solusi apapun. Mereka dapat membiarkan bawahan mereka membuat daftar solusi dan hanya memilih salah satunya. Kepala perusahaan S&P 500 tidak dipilih karena kemampuannya. Mereka dipilih karena koneksi mereka. Bahkan seorang anak dapat menjadi kepala perusahaan karena tim perencanaan dan manajemen yang efektif. Tentunya akan lebih baik jika kepala perusahaan mampu. Misalnya, Mes Whitman dari eBay. Banyak perusahaan memperebutkan dia. Qiu Bojun adalah ketua, dan Lei Jun adalah presiden Lenovo Kingsoft. Tetapi mereka adalah pemegang saham kecil perusahaan. Setelah beberapa putaran restrukturisasi dan pertukaran saham,
Lenovo Group memiliki 30%, Taihua Holdings memiliki 35%, Polar Bear Holdings memiliki 25%, Kiyu Bojun memiliki 3%, dan Lei Jun memiliki 2%. Beberapa karyawan senior dan tim manajemen memiliki 5%. Seorang pemegang saham dengan 3% saham perusahaan adalah ketua, dan seorang lagi adalah presiden dengan 2% saham. Ini karena Feng Yu berjanji pada mereka di masa lalu. Meski tidak tertulis dalam kontrak, Feng Yu menepati janjinya. Bisakah mereka tetap mempertahankan posisinya jika Microsoft memiliki saham pengendali? Microsoft akan memiliki kendali penuh atas perusahaan, dan mereka tidak dapat membuat keputusan apapun tanpa melaluinya. Kiyu Bojun dan Lei Jun tidak akan menyerahkan kekuasaan mereka dengan imbalan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, pendapatan mereka menikmati tinggi, dan Lenovo Kingsoft akan terdaftar tahun depan. Saham mereka akan melonjak, dan mereka tidak perlu khawatir tentang uang. Bill Gates menganggap tawarannya sangat menarik, tapi tidak dengan pihak lain. Mereka telah mendirikan Kingsoft di tempat pertama adalah untuk mengalahkan perusahaan perangkat lunak luar negeri. Kirilenko bisa berinvestasi di perusahaan karena dia berinvestasi menggunakan teknologi, dana, dan pangsa pasar. Dia juga berjanji tidak akan mengganggu manajemen perusahaan. Kirilenko menepati janjinya setelah sekian lama, dan stafnya bagus dalam pengembangan perangkat lunak. Mereka telah banyak membantu dalam sistem operasi mereka, pengembangan perangkat lunak antivirus. Bill Gates berbeda. Dia ingin mengendalikan Lenovo Kingsoft dan mengubahnya menjadi perusahaan Amerika. Bagaimana mereka bisa setuju? Tuan Gates, balasan kami masih sama. Kami dapat bernegosiasi jika Microsoft ingin bergabung dengan salah satu anak perusahaan kami. Jawab Kiyu Bojun. Bill Gates hampir muntah darah. Saya di sini untuk mengakuisisi Anda semua, tetapi apakah Anda semua ingin mengakuisisi kantor cabang saya? Kami adalah Microsoft, dan hanya kami yang dapat mengakuisisi perusahaan lain. Tidak ada yang bisa mendapatkan kita. Presiden kantor cabang Microsoft China, yang mendampingi Bill Gates, berkata, Manajer Kiyu, Manajer Lei, ketua kami adalah tamu pemimpin tertinggi pemerintah Anda. Pemerintah China Anda juga mendukung investasi kami ke perusahaan Anda, atau mengapa Direktur Yu ada di sini bersama kami? Sekretaris Perdana Menteri Wei, Direktur Yu, menginterupsi. Saya hanya membawa Tuan Gates ke sini, dan saya akan pergi. Pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan bisnis. Brengsek. Tidak apa-apa jika Anda bermigrasi ke AS dan memegang kewarganegaraan mereka. Beraninya Anda terus mengatakan negara Anda dan pemerintah Anda. Di mana kamu lahir? Kiyu Bojun dan Lei Jun khawatir pemerintah akan ikut campur. Tapi sepertinya mereka tidak terlibat. Mereka menatap Bill Gates sambil tersenyum dan membuat Bill Gates malu. Bukankah idiot ini mengatakan bahwa pemerintah China akan membantu mereka? Mengapa ini terjadi? Bill Gates mengira dia dapat berinvestasi dengan mudah dengan statusnya, dan dia telah melakukan hal yang sama di banyak negara Eropa. Semua orang senang ketika mereka mendengar Bill Gates akan berinvestasi. Tapi mengapa China berperilaku berbeda? Bukankah China putus asa untuk investasi asing? Bukankah pejabat China akan melakukan apa saja untuk mendapatkan poin politik? Saat ini, seseorang yang tidak ingin dilihat Bill Gates muncul. Aduh, Bill. Kebetulan sekali. Feng Yu mengangkat alisnya sambil tersenyum. Feng Yu pasti tahu bahwa dia gagal berinvestasi di Lenovo Kingsoft dan di sini untuk mengejeknya. Tapi Bill Gates bertekad untuk berhasil. Feng, ini bukan kebetulan. Saya di sini untuk berinvestasi di Lenovo Kingsoft. Saya ingin 51% saham perusahaan. Sebutkan harga. Aku tahu kamu bisa melakukan ini. Feng Yu memasang ekspresi terkejut. Ah, apakah Anda akan membeli saham Lenovo Kingsoft? Kebetulan sekali. Saya ingin tahu apakah Anda menjual cabang Microsoft di China. Saya tidak melihat untuk mendapatkan saham di perusahaan. Saya ingin akuisisi penuh. Sebutkan harganya. Bill Gates pergi dengan amarah. Dia adalah orang yang sombong, dan ini adalah penghinaan yang sangat besar. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, konsol game Microsoft mengalami kerugian lebih dari $1 miliar Amerika Serikat.
Tapi Bill Gates tetap bersikeras untuk melanjutkannya. Microsoft tidak pernah gagal, dan dia tidak akan menyerah pada proyek apapun. Ketika Bill Gates berpikir untuk berurusan dengan Lenovo Kingsoft, dia menerima kabar bahwa Taihua Holdings telah secara paksa mengakuisisi saham Iowa Little Tyrant dengan tambahan 50% dari nilai pasar. Ini adalah salah satu ketentuan dalam kontrak mereka. Meskipun tambahan 50% itu banyak, dan Microsoft tidak akan menderita kerugian apapun, ini merupakan penghinaan bagi mereka. Kapan bisnis Microsoft diakuisisi oleh orang lain? Bill Gates kembali ke kantor pusat Microsoft pada hari yang sama. Dia mengumumkan akan memberi Feng Yu dan Lenovo Kingsoft pelajaran yang menyakitkan. Di sisi lain, Feng Yu sedang berdiskusi dengan Kameda Masao untuk membawa G-Box ke Jepang. Tiba-tiba, Liu Chuanzi memberitahunya bahwa Lenovo Kingsoft sedang dalam masalah. Liu tua, apa yang membuatmu begitu cemas? Apakah terjadi sesuatu pada perangkat lunak Lenovo Kingsoft? Tidak, tetapi cabang Microsoft China telah mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi 5 perusahaan perangkat lunak, dan ini adalah perusahaan aplikasi perangkat lunak yang luar biasa. Feng Yu mengerutkan kening. Mengapa Microsoft tiba-tiba mengakuisisi perusahaan perangkat lunak China? Apakah mereka akan mendirikan lab rekayasa perangkat lunak komputer di sini? Biarkan saja mereka. Bill Gates telah mengumumkan bahwa dia akan menginvestasikan $1 miliar Amerika Serikat ketika dia mengunjungi China, dan dia akan berbohong jika dia tidak berinvestasi pada apapun. Dia adalah orang yang sombong yang tidak akan pernah mengaku kalah. Oh, berapa yang mereka keluarkan untuk mengakuisisi kelima perusahaan itu? Feng Yu tidak peduli tentang ini. Kurang dari $50 juta Amerika Serikat. Kurang dari $50 juta Amerika Serikat. Ini berarti perusahaan-perusahaan itu tidak besar. Apakah mereka mengembangkan beberapa perangkat lunak aplikasi khusus yang menarik perhatian Microsoft? Apa yang salah? Apakah Anda curiga ada beberapa masalah dengan akuisisi ini? Kelima perusahaan ini tidak terlalu berharga, dan Microsoft membayar mahal untuk mengakuisisi mereka. Qiu Bojun dan yang lainnya juga mendengar bahwa Microsoft China Brand telah menghubungi semua perusahaan perangkat lunak di China. Apa? Menghubungi semua perusahaan perangkat lunak di China? Apakah Microsoft akan mengambil alih seluruh pasar perangkat lunak China? Apakah mereka tidak takut dituntut karena monopoli? Oh, masih ada Lenovo Kingsoft dan BUMN lainnya. Ini tidak akan dianggap sebagai monopoli, dan itu bukan masalah. Ini seperti Intel dan AMD di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Intel memiliki sebagian besar pangsa pasar dan telah membentuk monopoli. Namun mereka tidak membiarkan AMD gulung tikar untuk mencegah dituntut dan dipaksa bubar. Kita juga harus melakukan sesuatu untuk membantu meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Feng Yu menjawab, Manajer Feng, apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Microsoft akan mengambil alih semua perusahaan perangkat lunak di China untuk membentuk perusahaan perangkat lunak raksasa untuk menekan kami. Liu Chuanzi menjawab dengan cemas. Aku tahu, tapi perusahaan besar dengan banyak karyawan bukan berarti bisa menghasilkan uang. Saya telah melihat banyak perusahaan besar bangkrut. Apa elemen terpenting bagi perusahaan perangkat lunak? Ini adalah insinyur perangkat lunak. Liu Chuanzi akhirnya mengerti apa yang dimaksud Feng Yu. Apakah Anda mengatakan bahwa kami akan membiarkan mereka mengakuisisi perusahaan-perusahaan itu dengan harga tinggi, dan kami memburu insinyur perangkat lunak mereka? Itu benar. Microsoft dapat membeli perusahaan-perusahaan itu, dan kami akan mempekerjakan talenta terbaik perusahaan-perusahaan ini. Bahkan jika kita tidak dapat mempekerjakan mereka semua, perusahaan teknologi milik negara, perusahaan teknologi Hong Kong, dan perusahaan teknologi asing lainnya dapat mempekerjakan mereka. Saya tidak percaya mereka akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa saat Microsoft mencoba menjadi yang terbesar di China. China adalah pasar yang luas dengan lebih dari 1 miliar penduduk. Setiap perusahaan yang dapat membuka pasar ini akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Tidak ada perusahaan perangkat lunak yang akan menyerah di pasar China, dan Microsoft kebetulan menjadi musuh publik semua perusahaan perangkat lunak karena mereka adalah nomor 1. Gates, banyak perangkat lunak MNC di pasar Cina sudah mulai berkembang. Beberapa perusahaan yang kami ajak bicara telah menaikkan harga mereka.
Orang yang bertanggung jawab atas Microsoft China melaporkan. Saya katakan kami akan menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat di China. Kami akan memenuhi permintaan mereka. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bill Gates tidak senang dengan Presiden Microsoft China karena dia tidak melaporkan tentang Lenovo Kingsoft. Jika Microsoft mengetahui potensi Lenovo Kingsoft lebih awal, mereka akan mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Meskipun Ballmer dan yang lainnya menasihati Bill Gates bahwa Microsoft harus mengeluarkan banyak uang untuk berkembang seperti ini. Tapi dia sangat yakin metode ini akan memungkinkan dia untuk memiliki setidaknya setengah dari pasar China dan banyak elit TI. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan Bill Gates. Meski Paul Allen merasa ini bukan langkah yang baik, dia tetap mendukungnya untuk merebut pangsa pasar Feng Yu. Seseorang harus rasional saat berinvestasi, tetapi terkadang menjadi impulsif bukanlah hal yang buruk. Selanjutnya, tim Microsoft telah menganalisis industri perangkat lunak China. 1 miliar USD sudah cukup bagi Microsoft untuk menjadi perusahaan perangkat lunak top China. Ada manfaat lain. Investor akan mengira Microsoft telah mendapatkan pijakan di pasar China, dan harga saham mereka akan naik. Keuntungan mereka pasti akan meningkat dengan pasar yang begitu luas, dan lebih banyak investor akan mulai membeli saham Microsoft. Jadi, pasar perangkat lunak China tiba-tiba menarik perhatian semua perusahaan perangkat lunak besar. Banyak orang terkejut ketika banyak perusahaan perangkat lunak China diakuisisi dan digabungkan begitu cepat. Tentu saja, Lenovo Kingsoft juga bergabung dengan Microsoft untuk mengakuisisi perusahaan tersebut. Kejadian ini menarik perhatian para pemimpin puncak China. Industri TI adalah salah satu industri kunci dalam rencana 5 tahun mereka. Mengapa ini terjadi begitu tiba-tiba? Liu Chuanzi menjelaskan apa yang terjadi pada para pemimpin. Pemerintah tidak akan ikut campur karena perusahaan China tidak akan menderita kerugian. Akan memalukan jika perusahaan China mengalami kerugian di China. Manajer Feng, kami telah mengakuisisi beberapa perusahaan yang cukup bagus. Mereka mengembangkan produk serupa dengan kami, dan mereka dapat meningkatkan kekuatan kami, kata Liu Chuanzi. Bagus. Bagaimanapun, kami masih belum selesai menghabiskan uang yang kami dapatkan dari pinjaman. Saya pikir sudah waktunya untuk mulai memburu orang. Sesuatu yang drastis terjadi ketika Bill Gates mengira dia dapat menggunakan pasar China untuk menekan Lenovo Kingsoft dengan perusahaan perangkat lunak yang diakuisisinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana mungkin Anda tidak menandatangani kontrak baru dengan para elit perusahaan itu ketika Anda mengakuisisi mereka? Laporan penilaian yang Anda berikan kepada kami mencakup nilai orang-orang ini. Di mana orang-orang ini sekarang? Ballmer melempar setumpuk dokumen ke lantai. Dia akan melempar dokumen ke wajah orang itu jika itu bukan kejahatan. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk mengakuisisi perusahaan yang dinilai terlalu tinggi ini karena elit TI di sana, tetapi semuanya telah berhenti. Mereka telah menyia-nyiakan semua uang mereka. Tanpa elit ini, nilai perusahaan ini akan berkurang setengahnya. Saya juga tidak menyangka kontrak mereka akan mengalami masalah ini. Kompensasi mereka ketika keluar dari perusahaan sangat kecil. Kompensasi karyawan China kepada perusahaan ketika mereka putus kontrak sangat kecil dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, sebagian besar perusahaan perangkat lunak ini didirikan oleh sekelompok teman. Mereka tidak perlu memberi kompensasi kepada perusahaan ketika mereka mengundurkan diri. Banyak kontrak bahkan tidak menyebutkan jumlah kompensasi saat karyawan keluar, dan ada banyak celah. Tidak akan menjadi masalah jika Microsoft menggunakan celah ini. Tetapi yang lain menggunakan celah kontrak untuk membiarkan Microsoft menderita kerugian. Ballmer merasa masa depannya suram. Bill Gates telah mendukungnya untuk menjadi presiden dan CEO, tetapi sekarang dia harus kehilangan salah satu atau bahkan kedua posisi tersebut. Ini akan memengaruhi pendapatan Ballmer dan prospek kariernya di masa depan. Siapa yang akan mempekerjakan seseorang yang telah melakukan kesalahan besar ini? Presiden, saya telah meminta anak buah saya untuk menandatangani kontrak baru dengan mereka dan berhasil mempertahankan beberapa dari mereka. Terutama perusahaan China yang memburu mereka, dan saya curiga mereka telah merencanakannya. Bahkan jika mereka telah merencanakannya, itu tetap salahmu. Mengapa Anda tidak menemukan ini sebelumnya?
Jika Anda memperhatikan ini, apakah itu akan terjadi? Juga, mengapa Anda tidak berada di China untuk menyelesaikan krisis ini? Dapatkan kembali dan mulailah memburu orang-orang dari Lenovo Kingsoft dan perusahaan lain. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, kamu akan digantikan oleh seseorang yang lebih mampu. Cabang Microsoft China baru saja berkembang, dan akan menjadi kerugian besar jika penanggung jawab kehilangan posisinya. Dia segera menjamin dia menyelesaikan tugas ini dan pergi. Lei tua, berapa banyak orang yang telah kita pekerjakan dari perusahaan yang baru diakuisisi Microsoft? Apakah mereka menerapkan tindakan pencegahan? Mereka dengan cepat menandatangani kontrak baru dengan karyawan mereka dan menawarkan gaji tinggi untuk mempertahankan beberapa orang yang kami inginkan. Tapi ini tidak banyak mempengaruhi kami karena kami telah mempekerjakan hampir sepertiga dari orang yang kami inginkan. Sangat cepat. Feng Yu puas dengan penampilan Lei Jun dan yang lainnya. Tentu saja, tidak hanya Lenovo Kingsoft yang memburu orang-orang ini. Wang Zixi, Ma Huateng, Ma Yun, Li Yanhong, dan yang lainnya juga menyewa beberapa ahli internet dari perusahaan tersebut. Selain staf dari perusahaan yang diakuisisi pergi, beberapa staf Microsoft China Brand juga pergi setelah kontrak mereka berakhir. Mereka tidak tahan dengan orang asing yang sombong itu. Microsoft yang maha kuasa telah menjadi batu loncatan dan membantu perusahaan-perusahaan Cina mengembangkan talenta. Microsoft telah menghabiskan banyak uang untuk mengakuisisi banyak perusahaan itu tetapi mengalami kerugian besar. Uang tidak bisa membeli bakat. Bagus sekali. Microsoft mungkin mengalami kerugian, tetapi jangan lengah. 1 miliar USD tidak ada artinya bagi mereka dan tidak akan memengaruhi mereka. Kita harus berhati-hati terhadap pembalasan mereka. Microsoft tidak akan menerima kekalahan dengan mudah. Mereka pasti akan datang dengan beberapa tindakan balasan. Microsoft telah mulai memburu staf perusahaan kami. Tapi kami siap, dan budaya perusahaan kami bagus. Meskipun beberapa staf telah bergabung dengan mereka, staf inti masih ada. Tak satu pun dari mereka yang pergi. Tidak mudah mempertahankan semua staf inti. Membiarkan Qiu Bojun dan Lei Jun mengelola Lenovo Kingsoft benar. Mereka telah menetapkan target untuk perusahaan dan memimpin semua orang untuk bekerja ke arah itu. Bagus. Tetapi ekspansi Microsoft di China menjadi masalah bagi kami. China adalah basis kami, dan ini akan memengaruhi harga saham kami saat kami terdaftar. Ketika Feng Yu dan Liu Chuanzi sedang berdiskusi, telepon berdering. Wilson ada di sini. Mengapa Wilson datang saat ini? Wilson segera melapor saat dia masuk ke kantor Feng Yu. Bos, saya melihat ada masalah dan mungkin bisa membantu kami memberikan pukulan telak bagi Microsoft. Wilson menyadari ada masalah. Itu berarti itu harus menjadi masalah hukum. Feng Yu cerah. Jika mereka dapat menuntut Microsoft dan menang, itu akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Beritahu kami tentang itu. China telah menyetujui undang-undang anti-monopoli kemarin, dan ada klausul yang menyatakan perusahaan dengan posisi dominan tidak dapat menghilangkan atau membatasi persaingan. Feng Yu sangat gembira. Undang-undang anti-monopoli telah disetujui. Jika Feng Yu tidak menyarankan ini kepada pemerintah, siapa yang tahu kapan undang-undang ini akan diterapkan? Para pemimpin terkejut ketika mendengar hal ini dari Feng Yu karena banyak perusahaannya yang dianggap monopoli. Tetapi setelah pemerintah mempelajari undang-undang anti-monopoli di luar negeri dan situasi China, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah dengan anak perusahaan Feng Yu. Undang-undang ini akan membantu Feng Yu melawan Microsoft. Bos, sistem operasi Microsoft akan memaksa pengguna untuk menginstal browser IE dan pemutar videonya. Ini adalah cara untuk menghilangkan persaingan, dan telah melanggar hukum China dan AS. Microsoft digugat di Eropa karena penjualan bundle, dan kedua software ini gratis. Tetapi meskipun tersedia untuk pengguna secara gratis, Microsoft mendapat untung dari iklan. Tidak ada salahnya menyebutnya penjualan bundle. Apakah kamu yakin akan menang? Feng Yu bertanya. Ya, kita bisa memenangkan gugatan ini. Setidaknya kita bisa membiarkan pemerintah China memberi mereka denda yang besar. Saya yakin ini akan menjadi pukulan telak bagi Microsoft di pasar China. Wilson tertawa. Feng Yu menepuk punggung Wilson dengan penuh semangat. Kerja bagus.
Saya akan membayar gugatan ini. Tuntut mereka. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.